Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping telah melihat binatang fantasi asal yang besar. Aura asal yang menakutkan barusan memancar dari binatang fantasi asal yang besar. Ada begitu banyak binatang fantasi asli sekarang, dan ada satu yang sangat besar. Chen Ping juga mengerutkan kening. Mengandalkan kekuatan mereka berdua, membunuh begitu banyak monster fantasi asli hanyalah sebuah lelucon. Tolong, Ji Yue dan 3 lainnya berlari mati-matian di depan. Semua orang dalam keadaan malu, menghindari serangan sambil berlari ke depan. Chen Ping, apa yang harus kita lakukan? Melihat begitu banyak binatang fantasi asli, termasuk yang sebesar bukit, Ji Meiyan sedikit panik. Lari? Apalagi yang bisa kulakukan? Chen Ping mengambil Ji Meiyan dan mulai berlari menuju bagian luar tiang. Binatang fantasi asal itu mengejar mereka dari dekat, terutama binatang fantasi asal yang besar. Setiap langkah yang mereka ambil membuat bumi berguncang dan seluruh tanah leluhur bergetar. Pada saat ini, Taisu di balai tanah leluhur perlahan membuka matanya, dan dia juga menyadari gerakan aneh di tanah leluhur. Bagaimana orang-orang ini bisa memprovokasi pria menakutkan itu? Bukankah ini mencari kematian? Setelah Taisu selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya lagi. Dan Chen Ping menarik Ji Meiyan dan berlari mati-matian ke depan. Sementara Ji Yue dan 3 lainnya juga mengejar di belakang. Pada akhirnya adalah binatang fantasi asli itu. Apa yang terjadi? Apa ini? Ji Meiling berada di puncak bukit, mengikuti Ji Yun untuk mencari beberapa senjata ajaib. Ketika dia tiba-tiba merasakan getaran di tanah leluhur, dan mau tidak mau melihat ke arah getaran tersebut. Adik kedua, apa yang terjadi? Apakah ada monster-monster besar di tanah leluhur ini? Sepertinya aku mendengar auman monster-monster itu. Ji Yun bertanya pada Ji Meiling, aku tidak tahu. Bahkan jika ada, mereka adalah binatang fantasi asal. Seharusnya tidak ada pergerakan sebesar itu. Ayo pergi dan lihat. Ji Meiling membawa Ji Yun menuju tiang gunung. Setelah merasakan keterkejutannya, anak-anak lain dari keluarga Ji juga bergegas ke sini, ingin melihat apakah ada harta karun yang akan muncul di tanah leluhur ini. Segera, lusinan keturunan keluarga Ji berkumpul di pintu masuk tiang gunung. Tetapi tidak ada yang berani masuk untuk mencari tahu. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi di tiang gunung, 2 sosok tiba-tiba terbang keluar dari tiang gunung. Kedua orang ini adalah Chen Ping dan Ji Meiyan, dan mereka juga melarikan diri dengan cara yang agak malu. Saudari, Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini? Melihat Chen Ping dan Ji Meiyan, wajah Ji Yun sangat terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping akan mengikuti Ji Meiyan ke tanah leluhur keluarga Ji. Ji Meiling pun kaget dan berkata, Kak, ternyata kamu sudah lama memasuki tanah leluhur, dan kakak tertuaku memintaku untuk mencarimu sejak lama. Berhenti bicara sekarang, cepat keluar dari sini, itu terlalu berbahaya. Ji Meiyan menarik Ji Meiling menjauh ke kejauhan, dan Chen Ping juga memanggil Ji Yun untuk meninggalkan pintu masuk hall. Jika monster fantasi asli itu keluar, siapa yang bisa melawan mereka? Getarannya menjadi semakin kuat, lalu Ji Yue dan mereka bertiga bergegas keluar dari tiang gunung. Namun, ketika mereka bergegas keluar, binatang hantu asli meraung di belakang mereka, tetapi tidak ada satupun binatang hantu asli yang meninggalkan hall.
Bahkan binatang fantasi asal terbesar pun hanya meraung dan tidak berani melangkah keluar dari tiang gunung. Chen Ping tiba-tiba menjadi sedikit aneh saat melihat adegan ini. Mengapa monster fantasi asal ini tidak meninggalkan Cole? Chen Ping bertanya. Ji Meiyan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa binatang fantasi asal itu semuanya ada di tiang gunung ini, dan mereka tidak ada di tempat lain. Chen Ping melihat-lihat. Selain tiang gunung, ada juga sumber aura di tempat lain. Mengapa sumber aura di tempat lain tidak bisa mengembun menjadi binatang fantasi sumber, tetapi hanya yang ada di tiang gunung ini yang bisa? Chen Ping menebak pasti ada sesuatu yang istimewa di tiang gunung ini. Jika tidak maka tidak akan seperti ini. Terlebih lagi, binatang hantu asli ini tidak dapat meninggalkan tiang gunung. Ada sesuatu di tiang gunung ini yang dapat mengubah nafas asli menjadi binatang hantu. Jika binatang hantu ini meninggalkan tiang gunung, mereka seharusnya tidak dapat mengambil bentuk lagi dan hanya bisa menjadi manusia suasana asli grup. Namun, ini hanyalah spekulasi Chen Ping dan belum dapat dikonfirmasi. Melihat tidak ada bahaya, Chen Ping kembali ke pintu masuk Cole. Semua orang di keluarga Ji memandangi binatang hantu asal yang mirip bukit dengan ketakutan di wajah mereka. Untungnya, binatang hantu asal ini tidak dapat meninggalkan tiang gunung. Jika tidak, orang-orang ini akan menderita. Sial, untung aku berlari kencang, kalau tidak aku akan binasa di sini. Tanah leluhur rusak macam apa ini untuk keluarga Jimu? Ada binatang fantasi orisinal yang begitu besar. Qin Jingyu menyeka keringat dingin di dahinya dan mengeluh kepada Ji Yue dan Ji Meizhen. Ji Yue dan Ji Meizhen melirik Qin Jingyu dan tidak berkata apa-apa, tapi mereka sudah memarahi orang ini beberapa kali di dalam hati. Jelas sekali bahwa dia bersikeras untuk memasuki gua, dan jelas sekali bahwa dia bersikeras untuk memprovokasi binatang fantasi asal-usul yang besar ini. Tetapi sekarang dia hampir mati, namun dia menyalahkan orang lain. Tepat ketika semua orang melihat binatang fantasi asal di depan mereka, binatang fantasi asal yang besar itu meraung, sepertinya memprovokasi semua orang. Jika monster fantasi asal sebesar itu bisa dibunuh, pasti ada banyak aura asal. Chen Ping melihat binatang fantasi asal yang besar itu dan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, saya tidak tahu apakah dia bisa membunuh binatang fantasi asal yang besar ini. Jika tidak ada monster fantasi orisinal lainnya, Chen Ping dapat mencobanya. Tapi sekarang ada banyak monster fantasi asal lainnya di dalamnya. Jika Chen Ping masuk saat ini, dia pasti akan mati. Sekarang alangkah baiknya jika kita bisa memancing monster fantasi kecil asal itu pergi. Tapi siapa yang mau mengambil risiko untuk memancing makhluk fantasi kecil asal itu? Chen Ping melirik kelusinan anggota keluarga Ji. Orang-orang ini pasti tidak akan membantu. Lagi pula, mereka belum membuka ruang asal. Masuk untuk memancing binatang fantasi asal tidak akan menghasilkan apa-apa, dan mungkin ada bahaya. Tapi dengan Ji Meiyan, Ji Meiling, dan Ji Yun, Chen Ping sedikit khawatir untuk mengusir monster fantasi asal kecil itu. Akhirnya, Chen Ping mengarahkan pandangannya pada Ji Yue. Karena mereka juga memasuki tiang gunung untuk membunuh binatang fantasi asal, seseorang pasti telah membuka ruang asal, atau bahkan menyadari asal-usulnya. Jadi Chen Ping ingin mencari ketiga orang ini untuk bekerja sama, tetapi Chen Ping mematahkan lengan Qin Jingyun. Dia tidak tahu apakah orang dari Istana Juman ini akan bekerja sama dengannya. Namun,
Dia melihat cara Qin Jingyu memandang binatang fantasi asal dan menebak bahwa orang ini juga ingin membunuh binatang fantasi asal yang besar. Chen Ping memberitahu Ji Meiyan tentang idenya, tetapi mendapat tentangan. Tidak, kalau begitu Ji Yue dan Ji Meizhen sama sekali tidak bisa dipercaya. Jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa membunuh monster fantasi aslinya, dan kita semua akan menderita karena tangan beracun mereka. Ji Meiyan langsung keberatan, hanya saja mereka tidak memiliki orang baik, bekerja sama dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Ji Meiling juga keberatan, bagaimanapun, mereka berselisih satu sama lain, bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama sekarang? Namun, Ji Yun merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan mereka. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk membunuh monster fantasi aslinya. Saya bisa membicarakan masalah ini. Lagi pula, saya tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka ingin memenangkan hati saya, mungkin kita bisa bekerja sama. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Ji Yue dan Ji Meizhen sebenarnya ingin memenangkan hati Ji Yun, mungkin masih ada harapan untuk kerjasama ini, jadi dia berkata, Ji Yun, pergilah dan bicara. Jika kita bisa bekerja sama, biarkan mereka meningkatkan kondisi. Baik, Ji Yun mengangguk, lalu berjalan menuju Ji Yue dan Ji Meizhen. Kakak kedua, kakak ketiga, Ji Yun berjalan mendekat dan berteriak. Saat Ji Yue melihat Ji Yun datang mencarinya, dia langsung berkata dengan gembira, kakak keenam, ada apa? Kakak kedua, kulihat kamu juga telah memasuki tiang gunung ini. Apakah kamu juga membuka ruang asal atau menyadari asal-usulnya? Ji Yun bertanya, tidak. Kami hanya mengikuti Tuan Qin masuk. Dia membuka ruang asal. Jadi kami berharap dengan membunuh binatang fantasi asal, kami dapat dengan cepat memahami asal-usulnya. Ji Yue berkata jujur. Ji Yun melirik ke arah Qin Jingyu, lalu berkata, kakak kedua, ada begitu banyak binatang fantasi asal yang menjaga pintu masuk, terutama binatang fantasi asal yang besar. Saya khawatir kita tidak akan bisa masuk sama sekali. Saya pikir mengapa kita tidak berkumpul, bekerja sama, dan menemukan cara untuk membunuh monster fantasi asal-usul yang besar itu. Selama aku membunuh monster fantasi asal mula yang besar, kurasa aku akan bisa memahami asal-muasalnya. Bagaimana cara bekerja sama? Ji Yue tertegun. Mari kita bergabung, masuk dan menarik binatang fantasi asal kecil itu, dan kemudian biarkan Tuan Chen maju untuk membunuh binatang fantasi asal besar itu. Sejujurnya, Tuan Chen telah menyadari beberapa asal-muasal. Meskipun dia hanya berada di alam fusion tingkat ke-8, ledakan kekuatannya tidak sebanding dengan seorang biksu di alam kesengsaraan. Saya pikir dia membunuh asal-usul yang sangat besar itu, binatang hantu. Tidak akan ada masalah. Ji Yun berkata pada Ji Yue. Ketika Ji Yue mendengar ini, dia melihat ke arah Qin Jingyu. Bagaimanapun, dia tidak bisa membuat keputusan. Qin Jingyu yang membuat keputusan terakhir di sini. Qin Jingyu telah mendengar lamaran Ji Yun. Sebenarnya dia selalu ingin membunuh binatang fantasi asal yang besar, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan. Jika kita bergabung sekarang, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk membunuh monster fantasi asal yang besar. Tuan Qin, lihat lamaran saudara keenamku. Ji Yue bertanya dengan hati-hati. Ya, menurutku lamaran ini bagus. Mengenai konflik dan kebencian antara satu sama lain, kita dapat yakin untuk saat ini dan membunuh monster fantasi asal-usul yang besar ini. Qin Jingyu mengangguk,
Dia juga ingin memahami asal-muasalnya dengan cepat. Jika dia benar-benar bisa membunuh binatang fantasi asal-muasal yang besar ini, pasti tidak akan ada masalah dalam memahami asal-muasalnya. Saudara keenam, karena Tuan Qin setuju, kita bisa bekerja sama. Ji Yue berkata pada Ji Yun. Ji Yun mengangguk, lalu kembali ke Chen Ping dan memberitahu Chen Ping apa yang dia setujui untuk bekerja sama. Ketika Chen Ping melihat bahwa pihak lain setuju, dia mengajak Ji Yun. Hanya saja ketika kakak perempuan Ji Meiyan dan kakak laki-laki Ji Yue bertemu, mereka semua memasang wajah dingin dan mengabaikan satu sama lain. Qin Jingyu, di sisi lain, melirik ke arah Chen Ping dan berkata, "Kamu dapat membunuh monster fantasi asal yang besar jika kamu mau. Tapi kita harus bergabung untuk membunuhnya bersama-sama. Sedangkan untuk monster fantasi asal kecil, biarkan saja hanya sedikit orang yang menarik mereka pergi." Oke, Chen Ping setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak takut dengan tindakan Qin Jingyu. Bahkan jika dia membunuh monster fantasi asal besar dan menyerap sebagian dari asal logam, apa yang akan terjadi? Pada akhirnya, Chen Ping menyerap paling banyak. Lagi pula, ruang asli Chen Ping tidak terbatas. Qin Jingyu tampak sedikit terkejut saat melihat Chen Ping langsung menyetujuinya. Tapi karena Chen Ping juga setuju, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Chen Ping dan Qin Jingyu mempersiapkan diri dan kemudian berjalan ke tiang gunung. Begitu mereka masuk, binatang fantasi asal yang besar itu mengaum, dan kemudian menamparkan cakarnya yang besar ke arah mereka berdua. "Lakukan!" Chen Ping meraung, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul. Kemudian Qin Jingyu tidak lagi menggunakan tangan kosong, dan langsung memegang sepasang palu batu besar di tangannya. Kedua orang itu menyerang binatang fantasi asal yang besar dari kiri dan kanan.